Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pranata dengan NPM 234110015 dari kelas MNJ 23C. Di sini saya akan memberikan pengertian analisis laporan keuangan. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan untuk menilai kesehatan finansial, kinerja operasional, serta potensi pertumbuhan perusahaan. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat analisis untuk menginterpretasikan data keuangan dan memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil keputusan. Dan yang kedua ada tujuan analisis keuangan. Menilai kesehatan finansial, memahami posisi keuangan perusahaan, termasuk aset kewajiban dan ekuitas. Mengukur kinerja operasional, menilai efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan melalui indikator seperti margi keuntungan dan produktivitas. Memprediksi pertumbuhan, mengidentifikasi tren keuangan yang dapat menunjukkan potensi pertumbuhan atau risiko di masa depan. Mendukung pengambilan keputusan, memberikan dasar yang kuat bagi manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan strategis. Dan yang ketiga ada metode analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya current ratio, quick ratio. Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Misalnya return of asset, net profit margin. Rasio leverage mengukur tingkat penggunaan utang dalam struktur dan modal perusahaan, misalnya debit of quality ratio. Rasio efisiensi menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset dan liabilitas, misalnya inventory turnover, receivables turnover. Analisis trend mengamati perubahan data keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau tren yang signifikan. Analis vertikal dan horizontal. Analis vertikal menganalisis setiap pos dan laporan keuangan sebagai persentase dari total, misalnya persentase setiap akun dalam neraca. Analisis horizontal membandingkan data keuangan dari beberapa periode untuk melihat pertumbuhan atau penurunan. Yang terakhir ada analis cash flow, menilai aliran kas masuk dan keluar untuk memahami likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Dan yang keempat ada pentingnya analisis laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas menjamin bahwa perusahaan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Identifikasi risiko menghadapi potensi risiko finansial yang mungkin dihadapi perusahaan. Evaluasi kinerja manajemen, menilai efektivitas keputusan manajerial dalam mengelola sumber daya perusahaan. Daya tarik bagi investor dan kreditur, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menarik investasi dan mendapatkan pembiayaan. Dan yang kelima ada aplikasi analis laporan keuangan. Pengambilan keputusan investasi membantu investor dalam memilih salah satu instrumen keuangan lainnya. Penilaian kredit memudahkan lembaga keuangan dalam menentukan kelayakan kredit perusahaan.
Perencanaan strategi mendukung manajemen dalam merumuskan strategi bisnis berdasarkan kondisi keuangan. Pengawasan dan pengendalian membantu dalam memonitor kinerja dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini adalah analis laporan keuangan merupakan alat penting dalam memahami dan mengevaluasi kondisi finansial sebuah perusahaan. Dengan menerapkan berbagai metode analis, stakeholder dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan saya, Ahmad Rizky Pranata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.